Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, senang dan selalu bahagia. Ingat tetap laksanakan protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, selalu cuci tangan. Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya adikku kelas 3. Jadi di video kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 4, pembelajaran yang pertama. Jadi silakan murid-muridku semuanya, kalian buka halaman 173. Kita akan baca dulu kalimat yang di atas gambar itu ya. Beberapa hari lalu hujan selalu turun. Pagi ini cuaca cukup cerah. Matahari tampak sedikit dari balik awan. Sinarnya menembus kumpulan awan. Di jalanan tampak beberapa genangan air yang belum kering. Siti dan teman-teman berangkat ke sekolah bersama-sama. Siti dan teman-teman bercakap-cakap sepanjang jalan menuju sekolah. Ayo kita simak percakapan mereka ya. Cuaca akhir-akhir ini sering hujan ya. Hanya kadang-kadang cuaca terlihat cerah. Mengapa hal itu bisa terjadi ya? Katanya Siti. Sepertinya kita akan mengalami musim hujan. Sekarang kita sedang mengalami masa peralihan atau pancaroba. Mengapa disebut masa peralihan atau pancaroba? Kemudian Lani menjawab, Indonesia adalah negara yang memiliki 2 musim saja. Peralihan dari musim kemarau ke musim hujan disebut dengan pancaroba. Kemudian Dayu bertanya, mengapa disebut musim? Apa bedanya dengan cuaca? Pertanyaan yang bagus, Dayu. Yuk kita ke perpustakaan sekolah. Di sana bukunya banyak. Kita bisa dapat jawabannya. Katanya Siti, saya setuju. Saya juga mau ikut mencari informasi itu. Siti dan teman-teman tiba di sekolah. Mereka berencana mencari buku di perpustakaan saat istirahat nanti. Waktu istirahat telah tiba. Siti dan teman-teman pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana banyak buku yang berisi informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Di dalam perpustakaan kita harus tenang agar tidak mengganggu pengunjung yang lain. Kemudian Siti bertanya, apakah ada perpustakaan di sekolahmu? Carilah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Bacalah bersama temanmu. Benny menemukan sebuah buku tentang cuaca. Kalian buka di halaman 176. Tentang cuaca, musim, dan iklim. Berikut informasi dari buku itu. Nah, di sini ada judul iklim, cuaca, dan perubahannya. Iklim dan cuaca. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diamati dalam waktu lama dari bulan ke bulan. Iklim menyebabkan adanya musim. Contoh, musim dingin, panas, semi, musim gugur, hujan, dan kemarau. Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Oleh karena itu, beberapa negara memiliki musim yang berbeda. Ada negara yang memiliki 4 musim, contohnya negara Jepang. Ada juga yang memiliki 2 musim. Contohnya di sini Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan Februari. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai September. Sudahkah kamu membaca teks bacaan tentang cuaca? Iklim dan musim ditemukan Benny. Informasi apa saja yang diperoleh dari bacaan tersebut? Nah, adik-adik di situ di halaman 177 kalian disuruh menemukan informasi yang ada di bacaan tersebut ya, yang di bacaan iklim, cuaca, dan perubahannya. Di sini contohnya yang di buku, cuaca merupakan suatu gejala alam. Kemudian saya buatkan lagi, iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Nah, adik-adik nanti bisa cari lengkapnya ya, nomor 3, 4, dan 5 apa yang adik-adik temukan di situ. Nah,
Ayo kita belajar mencari informasi dari halaman 176. Nah, bagaimana Dayu? Apakah kamu suka dengan buku tadi? Katanya si Udin. Dayu menjawab, buku itu sangat membantu, Benny. Saya makin mengerti tentang cuaca, musim, dan iklim. Terima kasih. Wah, saya jadi bertanya-tanya, apa itu garis khatulistiwa? Dari mana kita tahu kapan datangnya musim hujan dan kemarau? Katanya si Siti. Udin berkata, teman-teman, apa kisah membantu menjawab pertanyaan Siti? Nah, dan jawab, saya tahu jawabannya, tetapi tidak sekarang. Datang saja ke rumahku nanti sore. Wah, seperti ada rahasia saja. Baiklah, kami akan ke rumahmu nanti sore, katanya Lani. Pada sore hari, Dayu dan teman-teman berangkat ke rumah Edo. Cuaca berawan mengiringi langkah mereka sepanjang perjalanan. Saat tiba di rumah Edo, mereka diminta berkumpul di ruang keluarga. Edo menjelaskan bahwa 3 hari lagi teman ayahnya akan datang, namanya Pak Tono. Pak Tono ikut bekerja di BMKG, Badan. Kemudian Pak Tono akan menjawab semua pertanyaan teman-teman. Ibu Edo akan membuat kenang-kenangan untuk Pak Tono. Ibu Edo akan membuat karya kreasi dari kain. Edo dan teman-teman akan membantu ibu. Beberapa jenis kain telah disiapkan oleh Edo dan ibunya untuk membuat karya dari kain yang ditempel dan dijahit. Nah, ini adalah gambar karya yang ibu buatkan sama Edo ya. Nah, kain-kain itu akan digunting menjadi berbagai bentuk. Ada berbentuk persegi, segitiga, persegi panjang, dan lingkaran. Untuk hari ini, Edo akan menggunting kain berbentuk lingkaran dan persegi lebih dulu. Mula-mula, Edo menggunting kain berbentuk lingkaran. Ia mengguntingnya menjadi 3 bagian sama besar. Edo memberikan bagian kain yang pertama untuk Siti, untuk di halaman 181. Nah, di situ 3/3 itu kan kalau 3 dibagi 3 itu sama dengan 1. Karena dia mau dibagi 3, maka kita buat 3/3. Penyebutnya 3, pembilangnya 3, penyebutnya juga 3. Ini bisa disama dengan 3 dibagi 3 itu 3/3 itu sama dengan 1. Maka kalau kita mau bagi ini menjadi 3, maka harusnya 3/3. Kalau 1 ini mau dibagi menjadi 3 bagian, maka dia akan menjadi 3, maka 3/3. Kemudian di sini kan Edo memberikan bagian kain yang pertama untuk Siti. Maka kita akan belajar di sini pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Kemudian di sini 3/3 dibagikan ke Siti 1/3. Maka cara pengurangannya tinggal tinggal 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Yang bawahnya kita tetap tulis 3. Kenapa? Karena penyebutnya sama. Oke, bisa adik-adik ya. Sekarang kita lanjut. Edo memberikan potongan bagian kain yang kedua untuk Dayu dan Lani. Masing-masing mendapatkan 1/3 bagian lingkaran. Maka ketika kita kurangi, di sini kan Edo memberikan potongan bagian yang kedua untuk Dayu dan Lani. Nah, dari sisa pengurangan tadi, itu kan tinggal 2/3. Ya, saya ulangi, di sini kan pengurangannya 2/3. Nah, hasil dari tadi 2/3 itu dikurangi 1/3 bagian lagi, 1/3. Maka sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1 per penyebutnya itu adalah 3. Berarti hasilnya 1/3. Sekarang Edo menggunting kain berbentuk persegi. Ia memotongnya menjadi 4 bagian sama besar. Ingat ya, 4 bagian sama besar. Maka perbandingannya akan menjadi, pecahannya akan menjadi 4/4. Jadi 4 total ini dari 4 bagian, 4 kotak dari 4 bagian. Kemudian di sini kan ini potongan kain yang pertama. Kain yang pertama berarti 1/4. Maka 4/4 dikurangi 1/4 sama dengan 3/4. Dari sini adik-adik paham ya? Kalau tidak paham, adik-adik ulangi lagi videonya. Ini adalah potongan kedua. Berarti potongan kedua juga 1/4.
Maka dari hasil tadi, dari hasil 3/4 tadi adik-adik, kemudian kita potong menjadi potongan kedua dibagi lagi ya. Jadi 3/4 dikurangi 1/4 potong lagi ya. 3/4 dikurangi 1/4 sama dengan 2/4. Nah, potongan kain akan diberikan pada Edo, Beni, Udin, dan Ibu Edo. Masing-masing akan mendapatkan 1/4 bagian persegi. Nah, jadi pengurangannya adik-adik tadi kan 4/4 ya. Kemudian dibagi ke siapa tadi? 4/4 dibagi ke Edo, Beni, Udin, dan Ibu E. Dari setiap orang ini mendapatkan 1/4 bagian. Edo dapat 1/4, Beni 1/4, Udin 1/4, dan Ibu Edo itu juga dapat 1/4. Oke. Mengurangkan pecahan berpenyebut yang sama. Oke, baik. Ini ada contoh lagi di halaman 182 biar adik-adik lebih paham tentang pengurangan pecahan. Edo memberi potongan kain dengan melakukan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama. Berpenyebut berarti yang di bawah garis itu sama. Cara untuk mengurangkan dua pecahan yang sama penyebutnya adalah dengan mengurangkan pembilangnya saja. Pembilang itu yang di atas garis. Nah, seperti ini adik-adik ya. Ini contohnya. Mengapa? Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini gambar ini itu 3/4 ya. Kenapa? Di sini yang warna merah itu 3, sedangkan potongannya itu ada 4. Kemudian dikurangi. Di sini yang warna merah 2, potongannya ada 4. Maka 2/4 sama dengan, maka yang kita kurangi adalah yang atasnya saja. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Sedangkan yang bawah ditulis 4. Kenapa dia ditulis 4? Karena penyebutnya sama ya. Ini contoh lain ya adik-adik di halaman 183. Nah, di sini ini jumlahnya potongannya ada 6, sedangkan yang warna merah itu 5. Dan ini yang warna merah 1, potongannya ada 6. Maka ketika dikurangi, 5 dikurangi 1, 4. Kemudian 6-nya kita tulis seperti biasa. Itu adik-adik ya. Untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut sama, kita hanya perlu mengurangkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Jadi penyebutnya ditulis, tidak perlu dikurangi ya. Jadi jika kita mengurangi pecahan berpenyebut sama, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, ini adik-adik, ini 5/6, ini contoh lagi ya. 5/6 dikurangi 4/6 sama dengan, nah seperti ini adik-adik pengurangannya. 6-nya kita tulis biasa 6. Kenapa? Karena sama. Kemudian 5 kita tulis 5 dikurangi 4. Maka 5 kurangi 4 1. Adik-adik paham dari sini? Oke, kalau sudah paham kita masuk ke contoh yang B. Nah, di sini 9/15 dikurangi 5/15 sama dengan 9 kurangi 5/15. Maka hasilnya 4/15. Oke, adik di sini paham ya adik-adik ya. Nah, dapatkah kamu melakukan operasi pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama? Nah, adik-adik sudah bisa mengerjakan di halaman 184 ya. Silakan adik-adik dikerjakan. Namanya jadi adik-adik bisa kerjakan di kertas. Kalau bukunya dikumpulkan nanti difoto, ditaruh di link nanti ya. Terus kemudian adik-adik nanti bisa disalin ke buku tulis kalian. Oke, thank you sudah mengikuti pembelajaran dari Pak Udin. Kita akan ketemu di segmen selanjutnya di BBA Belajar Bareng Ardi Official. Jadi jangan lupa adik-adik bisa di subscribe dan di like ya. Subscribe